ketika pendidikan tinggi itu hanya dianggap sebagai jembatan untuk bekerja, bukan satu instrumen untuk melatih kekuatan berpikir agar kita bisa survive dalam kondisi apapun, bekerja, berwirausaha, apapun konteksnya, maka kampus itu ketika kita melakukan satu unjuk rasa terhadap proses demokrasi yang problematik, akan menjadi kurang kuat kalau kita juga di sisi lain masih melihat kampus itu punya peran sebagai feeder dari industri, bukan peran untuk bagaimana mahasiswa sebagai mereka yang punya privilege pendidikan tinggi di Indonesia itu perlu sadar tentang pentingnya demokrasi, bahwa itu akan berdampak terhadap tata kelola sosial, peradaban, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir, selamat datang di episode podcast Ngalir Ngobrol ala IR, persembahan Laboratorium Hubungan Internasional, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya bagian amanah menjadi host sekaligus narasumber ala-ala, tapi yang paling penting salah satu narasumber kita juga sudah hadir di sini, ada Pak Hangga. Apa kabar Pak Hangga? Kabar baik, Bu Karin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini? Basa-basi sibuk dulu. Melayani banyak juragan. Banyak juragan di kantor, di rumah? Hidup ini pelayanan, jadi dimanapun adalah juragan. Ini baru dibuka udah ada quote-quote yang bisa dijadiin status gitu, hidup adalah pelayanan. Oke, sebenarnya topik kita pada kali ini cukup serius nih. Kita akan bicara tentang regresi demokrasi, gitu, democratic regression. Dan ini berat nih. Iya, ya makanya Pak Hangga yang jadi narasumbernya. Dan ini merujuk pada beberapa tulisan yang sempat diterbitkan, ada dua yang pengen kita bahas di sini. Yang pertama ini tulisan kita berdua, tulisan Pak Hangga dan saya yang kita bulan apa ya itu ya? Kita terbitkan di The Conversation Indonesia bulan Oktober 2023. Jadi ini waktu lagi hot-hotnya bicara. 9 bulan lalu itu ya? Ketika taping ini 9 bulan lalu, karena kita taping ini bulan Mei 2024. Ini waktu lagi hot-hotnya bicara soal dinasti politik. Nah, waktu itu judul tulisan kita Jokowisme, Trumpisme, dan dinasti politik, bagaimana fenomena pendangkalan demokrasi kian mendunia. Jadi kita udah concern soal regresi demokrasi sejak saat itu, atau bahkan sebenarnya sebelumnya ya. Dan tulisan yang kedua, tulisan Pak Hangga yang lebih baru, lebih fresh, di Australian Institute of International Affairs di bulan April 2024 ini juga tentang penurunan atau democratic decline di Indonesia dan implikasinya dengan hubungan Indonesia dengan Australia. Jadi kita mungkin yang pertama dulu ya. Mungkin Pak Hangga bisa sharing dulu ke Sobat Ngalir, democratic regression tuh sebenarnya apa sih? Pertanyaannya simple, jawabannya berat. Tapi kita coba lihat lebih dekat Sobat Ngalir dan Bu Karina ya. Ada begitu banyak istilah, ada yang menyampaikan bahwa ini democratic regression, ada yang menyampaikan democratic decline, ada yang menggunakan bahasa dalam konteks keindonesiaan itu adalah pendangkalan demokrasi. Tapi kira-kira ini adalah bentuk di mana satu wujud kegelisahan ketika kita melihat demokrasi ternyata tidak selalu membawa satu tatanan masyarakat itu selalu dalam kondisi sesuai yang diharapkan. Kalau kita melihat misalnya, kita menduga keras bahwa demokrasi itu akan memilih mereka yang punya prestasi untuk jadi pimpinan, untuk jadi mereka yang terpilih memimpin, kira-kira begitu. Tetapi realitas menunjukkan di sebagian negara atau bahkan boleh kita katakan kalau tidak terlalu berlebihan, berbagai belahan dunia, mereka yang populer adalah mereka yang terpilih. Jadi ketika kondisi one man one vote, setiap orang punya hak untuk memilih, ternyata tidak selalu seiring dengan meritokrasi. Betul. Sementara negara-negara yang tidak melakukan pemilihan umum yang demokratis, justru makin fokus pada meritokrasi. Jadi Tiongkok.
Oh iya benar-benar ya. Bagaimana Tiongkok punya kriteria meritokrasi yang begitu ketat, sementara negara-negara yang superpower seperti misalnya yang jadi salah satu ekspertis Bu Karina adalah Amerika Serikat, itu belakangan tidak menunjukkan yang terpilih itu berbasis merit. Betul. Kira-kira begitu. Saya kira banyak negara lain yang mereka mencoba untuk menerapkan demokrasi, tetapi justru meritokrasi tidak menjadi pilihan. Democratic decline, salah satu indikator yang kita pahami adalah pada saat ternyata proses demokrasi itu tidak sejalan dengan proses meritokrasi. Jadi yang populer yang terpilih, tapi tidak selalu yang terbaik yang terpilih. Itu satu. Yang kedua, kalau kita coba lihat kriteria yang lebih lanjut, demokrasi pada level tertentu tidak hanya di negara presidensial seperti di Indonesia, bahkan parlementer seperti di Australia misalnya, dan beberapa negara lain, itu menunjukkan situasi check and balance itu bisa ditweak, bisa manipulasi kalau bahasa yang terlalu agak kuat ya. Tapi bisa kemudian ada cara agar check and balance itu tidak selalu berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke. Nanti bisa kita bahas. Tetapi kira-kira begini, memang kondisi trias politika bahwa ada eksekutif, legislatif, yudikatif itu ingin menempatkan kondisi di mana tata kelola negara itu tidak boleh ada kekuasaan absolut. Secara tidak teori. Boleh ada yang terlalu punya power yang terlalu kuat. Betul. Gitu ya. Dan itu cara yang ditawarkan oleh demokrasi. Tapi dalam perkembangannya karena tadi meritokrasi tidak menjadi hasil yang diharapkan dari demokrasi, beberapa fitur dari check and balance ini juga tidak terlalu optimal. Kita bisa lihat di negara lain, nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan, tapi di beberapa negara justru yang berkuasa adalah partai politik. Yang berkuasa itu punya kekuasaan yang begitu besar. Jadi bukan responsibility untuk memimpin negara, tapi judulnya adalah party responsibility. Jadi ketika negara itu menjadi satu entitas atau instrumen bagi partai politik untuk berkuasa. Padahal kemasannya adalah demokrasi. Gitu. Jadi kira-kira itu. Kita hanya menjadi atau menempatkan demokrasi itu sebagai demokrasi prosedural. Yang penting ada pemilu, yang penting ada proses, tapi substansinya makin kering, makin dangkal, dan sebenarnya ada pihak yang diuntungkan yang bisa berpotensi untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang jawabannya. Enggak, saya bingung mau nyambungnya mana, tapi enggak. Yang pengen saya highlight pertama adalah bahwa jadi bergeser upaya kita untuk menerapkan demokrasi itu di mana kita pengen pilih yang terbaik, kira-kira gitu kan? Atau tadi merit base atau berdasarkan meritokrasi. Kenapa? Karena pendangkalan demokrasi itu sendiri diterjemahkan sebagai siapa yang paling populer, instead of siapa yang paling terbaik. Betul. Dan itu menjadi akar munculnya populisme kan begitu. Jadi bagaimana caranya masyarakat atau warga negara atau pemilih bisa memilih dia gitu kan, memilih seorang pemimpin ini. Sebelum kita ke negara lain, saya tahu Pak Hangga sedang menahan diri untuk menceritakan tentang negara lain. Kita ke negara kita sendiri dulu mungkin ya. Karena judul artikel kita kan Jokowisme, Trumpisme, dan dinasti politik. Nah mungkin bisa ke Indonesia dulu. Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Keresahan Pak Hangga. Tadi saya manggilnya Mas Hangga ding ya, Mas Hangga jadi keresahan Mas Hangga yang juga jadi keresahan banyak orang menurut saya, kayak saya percaya gitu tentang mendangkalnya nilai demokrasi dan praktik demokrasi di negara kita ini. Mari kita lihat ya secara lebih dekat bagaimana istilah Jokowisme sendiri adalah sesuatu yang kemudian kalau kita lihat pihak yang membawa istilah itu tidak merujuk pada sesuatu yang sifatnya substantif, tapi lebih kepada sesuatu yang simbolik, yang tidak lebih dari gimmick. Kalau kita melihat bagaimana partai politik yang mengusung istilah itu, dan balihonya ada di mana-mana pada saat kampanye kemarin dengan istilah itu, kita tidak melihat substansi dari Jokowisme itu sendiri kecuali kemudian seolah-olah memberikan tafsir bahwa Jokowisme itu adalah satu karakter leadership yang kemudian diikuti oleh partai politik tertentu yang mengusung itu dan tidak
lebih dalam daripada itu. Sementara kalau kita lihat juga praktiknya adalah meritokrasi di negara kita itu juga mengalami banyak hambatan. Saya kira belakangan kalau kita bicara konteksnya adalah pemilu, mungkin masih terdengar dan teringat hangat di benak kita bagaimana ada catatan bersama apapun hasilnya, tapi ada sejarah mencatat bahwa meritokrasi di Indonesia ini tidak begitu berjalan. Karena mereka yang punya akses cenderung lebih punya kesempatan. Who do you know is more important than what you know, right? Jadi siapa yang kita kenal itu akan cenderung lebih memberikan pengaruh dibanding apa yang kita ketahui. Tentu kalau dalam konteks networking ini satu hal yang bisa kita pahami ya, bahwa kita artinya harus mengenal lebih banyak orang, aktif dalam melakukan networking. Tetapi ketika hubungan persaudaraan itu menjadi sesuatu yang sifatnya cukup menentukan seseorang punya akses atau tidak. Dan saya kira kita bahas saja lah ya, bagaimana MK, Majelis Kehormatan MK sudah memutuskan bahwa ketua MK dinyatakan secara etik punya masalah di situ dan kemudian diberhentikan dari jabatan ketua MK. Itu menunjukkan bahwa meritokrasi tidak berjalan. Tapi pertanyaannya tidak berhenti di situ menurut saya Bu Karin. Jangan-jangan yang mempermasalahkan bahwa meritokrasi itu tidak berjalan itu hanya sekelompok orang. Karena kita juga ingat bahwa sebagian besar boleh jadi. Sempat ada survei bahwa tidak masalah sebenarnya seseorang yang punya hubungan kekeluargaan itu melakukan politik dinasti. Tidak selalu salah. Tidak selalu salah. Dan realitanya tidak hanya calon wakil presiden yang punya politik dinasti. Kalau kita bicara tentang politik dinasti, ada begitu banyak tokoh politik di Indonesia melakukan itu. Tetapi memang titik balik yang menjadikan kita makin gelisah adalah kondisi pada saat calon wakil presiden itu kriteria untuk dinyatakan sebagai calon wakil presiden itu memenuhi syarat itu diubah ya beberapa saat sebelum kontestasi berlangsung dan disahkan oleh MK, kira-kira begitu. Hanya untuk supaya si orang ini bisa dianggap memenuhi syarat kan. Betul. Yang sebetulnya kan itu yang bikin kita resah dan gelisah kan. Betul. Hanya kita juga harus jernih melihat bahwa ternyata itu juga tidak menjadi masalah dalam konteks kalau kita lihat bagaimana masyarakat secara luas. Itu kalau kita lihat pergerakan masyarakat sipil misalnya. Kampus kan sempat bersuara. Ya kan? Saya kira UI menjadi salah satu kampus yang menyuarakan statement pertama kita terkait dengan respons ini di Desember 2023 Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Krisis kenegarawanan. Itu yang kedua. Oh, yang kedua. Yang kedua yang terkait dengan itu. Yang jelas UI bukan dalam rangka MK saja untuk menyikapi terkait dengan politik ini karena politik yang disikapi universitas dalam hal ini UI itu bukan politik elektoral tapi politik kenegarawanan sehingga pernyataan sikap kita yang berikutnya adalah bagaimana kita ini sedang krisis keteladanan kenegarawanan kira-kira begitu. Nah kembali ke konteks tadi kita lihat pergerakan masyarakat sipil meskipun kampus sudah bersuara menunjukkan bahwa hasil pemilu apapun praduga sangkaan yang muncul menunjukkan bahwa mayoritas tidak mempermasalahkan itu. Jadi kita perlu melihat secara lebih jernih apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kemudian proses pendangkalan demokrasi ini sesuatu yang kemudian menjadi norma baru? Mudah-mudahan tidak. Dan apakah kemudian memang kampus itu tidak lagi didengar seperti katakan 26 tahun yang lalu ketika reformasi digulirkan. Kira-kira begitu. Jadi ada begitu banyak indikator. Tadi yang kita ceritakan salah satu saja, kira-kira begitu. Tetapi ketika demokrasi itu kering hanya sebagai sesuatu yang sifatnya prosedural, tidak ada substansi, check and balance-nya tidak ada. Kemudian muncul lebih banyak ketergantungan terhadap sosok tertentu dan muncul tendensi kekuasaan yang kemudian tidak lagi terbatas.
ini gejala. Kalau simptom itu gejala, ini kumpulan gejala. Jadi sudah sindrom kira-kira begitu. Bagaimana demokrasi di negara kita ini perlu mendapatkan perhatian agar bisa lebih sehat. Apapun yang akan kita hadapi di masa mendatang, karena demokrasi yang sehat itu bukan hanya menjamin tata kelola negara yang baik, tapi juga bagaimana masyarakat bisa flourish, berkembang sesuai dengan kesejahteraan yang mereka berhak untuk mendapatkannya, dan tidak hanya untuk generasi kita, tapi generasi berikutnya, anak cucu kita. Gimana caranya bisa punya praktek yang berkelanjutan, Betul. praktek baik yang berkelanjutan gitu ya. Saya pengen piggyback, menambahkan dari meskipun ini agak mundur jadinya ya. Pak Hangga bilang soal kita jadi lebih sibuk substantif, fokus kepada yang prosedural daripada yang substantif. Ini juga terjadi, kebetulan saya kemarin barusan riset dikit soal perwakilan gender, keterwakilan gender di pemilu, terutama ya pemilu kita barusan ini kan sebetulnya cukup berprestasi karena jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif itu semakin meningkat gitu. Tapi yang ditemukan adalah sama who do you know is more important than what you know, karena yang banyak yang terpilih di tidak hanya di level nasional tapi juga di daerah bukan karena dia fokus kepada memperjuangkan isu-isu perempuan atau karena dia memang deserving gitu, tapi lebih kepada istrinya siapa, punya uang berapa banyak untuk kampanye dan seterusnya. Artinya ini jadi salah satu hal yang juga perlu diperhatikan dalam hal menciptakan demokrasi yang sehat dalam hal substantif instead of hanya yang prosedural gitu. Saya pengen nambahin itu sih tadi. Dan istilah Jokowisme tadi yang Pak Hangga sebutkan kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru kalau kita lihat dari perspektif hubungan internasional ya. Betul. Ya. Dan kabar baiknya bukan hanya Indonesia mengalami ini. Jadi ketika kita bicara bahwa Indonesia mengalami ujian dalam konteks demokrasi, rasa-rasanya kita perlu menempatkan bahwa tidak selayaknya kita menjadi inferior atau pesimis terhadap masa depan bangsa kita. Karena gejala ini terjadi di banyak negara. Gitu. Dan saya kira kalau kita bicara Jokowisme tadi, bahkan di Amerika Serikat ada istilah Trumpisme. Dan mungkin Bu Karina bisa mengulik Trumpisme itu seperti apa konteksnya dan bagaimana mereka menyikapi itu. Jadi di tulisan kita yang di The Conversation itu kan kita bukan membandingkan ya, tapi mengutip beberapa kasus adanya pendangkalan demokrasi di beberapa negara gitu. Karena saya taunya cuma Amerika Serikat gitu kan. Di Amerika Serikat ini sebenarnya istilah Trumpisme itu mengacu pada Presiden Amerika Serikat yang terpilih pada tahun 2016 sampai 2020 menjabatnya. Di mana di 2024 ini dia mencalonkan diri lagi sebagai kandidat presiden dari Partai Republik. Karena di Amerika kan ada dua partai ya, Republik dan Demokrat. Nah tadi yang Pak Hangga bilang bahwa jadinya kayak instrumennya partai politik itu juga lumayan terjadi di Amerika karena kan ada dua partai yang kuat gitu. Nanti mungkin kita bahas Australia juga kan ada dua partai yang kuat yang saling mencoba untuk mempengaruhi gitu. Trumpisme itu sendiri sebenarnya sangat erat kaitannya dengan identitas. Jadi ada white supremacist gitu, orang-orang kulit putih, karena memang kebanyakan pemilih Partai Republik yang mengusung Donald Trump sebagai calon presiden dan ini nyalon lagi gitu ya, kemarin memenangkan dan 2024 ini nyalon lagi, itu kebanyakan memang dari kelompok kulit putih gitu kan. Jadi yang agak-agak konservatif, terus agak khawatir dengan kehadiran banyak imigran gitu, di mana imigran itu ditandai dengan mereka tidak kulit putih kan, karena dari Asian atau dari Latin American gitu dianggap mengancam pekerjaannya mereka, dianggap mengancam identitas Amerika gitu. Makanya tagline atau slogannya Donald Trump kan Make America Great Again gitu ya. MAGA atau MAGA, MAGA itu sendiri juga jadi identitasnya pendukung-pendukung Trump ini, bahkan ketika Donald Trump itu selama 4 tahun kemarin sejak 2020 sampai 2024 itu tidak menjadi presiden, they still exist gitu. Karena kenapa? Sama, mereka lebih peduli, ini yang pengamatan saya ya.
mereka lebih peduli pada prosedural dibanding substantif. Orang-orang Partai Republikan lebih peduli bagaimana caranya menang. Dan mereka tahu caranya menang adalah pakai caranya Donald Trump. Jadi ya itu tadi menekankan bahwa ide-ide konservatif seperti anti-imigran, bahwa Make America Great Again itu berarti harus fokus kepada memberikan pekerjaan pada Amerika saja. Yang akhirnya salah satu dampaknya misalnya jadi ada diskriminasi terhadap ras dan agama dan etnis tertentu misalnya seperti itu. Jadi ketika di awal kan tulisan ini kan kita bikin tahun 2023 ya, bulan Oktober 2023 itu baru ada konvensi Partai Republik gitu. Jadi mereka calon-calon presiden yang dari Partai Republik itu debat gitu untuk menentukan siapa yang akan mewakili Partai Republik. Dan meskipun Donald Trump gak hadir, bayangin dia gak hadir di konvensi Partai Republik, calon-calon presidennya semua bawa gaya Donald Trump yang nakut-nakutin, fear-mongering gitu. Mengatakan bahwa nanti kalau Demokrat yang mimpin akan hancur, lihat aja nih sekarang dipimpin Joe Biden jadi begini karena Joe Biden dari Partai Demokrat. Apalagi beberapa terakhir ini kestabilan juga makin mengkhawatirkan karena ada protes-protes terhadap dukungan Amerika ke Israel misalnya. Jadinya popularitas Joe Biden sendiri juga menurun gitu. Ini sedikit aja sih dari sekian banyak hal yang meskipun Donald Trump tidak hadir di sana di konvensi Partai Republik atau ikut rally dan seterusnya, ide-ide Trumpisme itu masih ada ya karena tadi bukan karena itu bagus, tapi karena itu yang bisa menarik perhatian masyarakat sehingga mereka bisa jadi cukup populer untuk bisa memenangkan pemilu. Walaupun pada akhirnya meskipun gak ikut debat di dalam Partai Republik, Donald Trump tetap jadi yang paling tinggi dan paling besar dukungannya terhadap pencalonan dari Partai Republik. Nah, itu menarik ya kalau boleh saya tanggapi sedikit karena hal serupa juga terjadi kalau tadi Bu Karina sangat humble, begitu rendah hati untuk cerita tahunya hanya Amerika Serikat. Sementara yang saya teliti itu konteksnya Australia. Tapi kalau kita lihat banyak negara yang kemudian mengalami hal serupa, jangan-jangan ini bisa jadi keliru, bisa jadi juga kita jadikan bahan diskusi berikutnya. Ini semua adalah dampak dari salah satu fenomena yang kita kenal dengan istilah deglobalisasi. Jadi ketika orang begitu sangat yakin bahwa globalisasi itu memberikan manfaat dengan hilangnya batas negara secara ekonomi dan seterusnya, perputaran modal, sumber daya manusia begitu bebas, ternyata tidak memberikan manfaat yang nyata kepada mereka para penduduk lokal. Dan muncullah arus balik yang kemudian meyakini bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah meninggikan kembali pagar. Melindungi gitu melindungi, proteksi dan seterusnya, baik itu bidang politik, ekonomi dan banyak aspek lain. Yang ini jadikan komoditas bagi orang-orang yang ingin meraih kekuasaan. Dengan bahasa menebar ketakutan dan seterusnya. Karena hal serupa kita dapatkan di Australia meskipun tidak sekarang. Pada zaman Tony Abbott akan meraih kursi sebagai Perdana Menteri tahun 2013 dan hanya bertahan 2 tahun. Dan itu juga bukan karena pemilu dia digantikan. Ada banyak ketakutan yang dibuat atau kira-kira dijadikan narasi oleh Tony Abbott tentang pentingnya Australia memikirkan kepentingan dalam negeri secara konteksnya sempit, kira-kira begitu. Tetapi kalau di Australia itu salah satu dari sekian banyak hal tantangan demokrasi yang harus dihadapi. Karena tantangan demokrasi di Australia adalah bagaimana partai politik yang sedang berkuasa itu cenderung punya kekuasaan yang tidak terbatas. Cenderung ya, bukan selalu punya kekuasaan yang tidak terbatas, tapi cenderung ke situ. Kenapa? Karena setiap keputusan yang dicoba formulasikan oleh partai politik pemenang, pertama dia akan selalu menang di House of Representatives, menang di majelis rendah karena dia mayoritas. Punya angka, dia mayoritas. Kedua, betul memang mereka yang biasanya berkuasa di majelis rendah itu menjadi minoritas di majelis tinggi di Senat. Tetapi pada realitanya tidak cenderung mengalami deadlock kecuali 2 kali pada tahun 1975 zaman Gough Whitlam dan yang terakhir pada waktu penerus Tony Abbott, saya sedang mengingat namanya,
Malcolm Turnbull. Ya. Turnbull pada tahun 2016 akhirnya melakukan double dissolution, membubarkan parlemen di kedua kamar dan kedua majelis, dan kemudian melakukan pemilu ulang untuk membuktikan bahwa memang apa yang diajukan oleh pemerintahan liberal saat itu didukung oleh rakyat. Jadi mekanisme itu dimiliki dalam konteks demokrasi di Australia, bahwa Perdana Menteri itu bisa memanggil atau menyelenggarakan double dissolution election. Tapi jarang dilakukan ya. Baru 2 kali sepanjang sejarah Australia. Dan realitanya double dissolution itu kalau tahun 2016 yang lalu dimenangkan oleh partai politik yang sedang menjadi pemerintah. Artinya mereka punya legitimasi yang lebih kuat lagi. Meski memang 6 tahun berikutnya mereka rontok karena digantikan oleh partai buruh. Demokrasi di Australia juga mengalami tantangan bagaimana persepsi tentang rasisme dan seterusnya identitas itu menjadi isu yang menjadi perhatian. Saya kira lagi-lagi ini hanya untuk sekadar memberi gambaran bahwa yang mengalami problematika dalam demokrasi tidak hanya negara kita. Betul. Tetapi juga bukan kemudian ingin menempatkan bahwa kita sebaiknya santai-santai saja menghadapi ini. Kira-kira begitu. Kita perlu jernih melihat bahwa di tengah narasi yang banyak berkembang tentang demokrasi sekarang memang sedang mengalami masalah. Kita perlu mencermati lagi. Setidaknya Bu Karin, ini kalau saya ditanya pendapat, bagaimana sih peran kampus? Gitu. Apakah jangan-jangan kita ini memang sudah semakin kering dalam memberikan perwujudan pendidikan terhadap anak-anak kita? Karena bisa jadi kita punya peran secara tidak langsung. Ketika pendidikan tinggi itu hanya dianggap sebagai jembatan untuk bekerja, bukan satu instrumen untuk melatih kekuatan berpikir agar kita bisa survive dalam kondisi apapun, bekerja, berwirausaha, apapun konteksnya, maka kampus itu ketika kita melakukan satu unjuk rasa terhadap proses demokrasi yang problematik, akan menjadi kurang kuat kalau kita juga di sisi lain masih melihat kampus itu punya peran sebagai feeder dari industri, bukan peran untuk bagaimana mahasiswa sebagai mereka yang punya privilege pendidikan tinggi di Indonesia itu perlu sadar tentang pentingnya demokrasi, bahwa itu akan berdampak terhadap tata kelola sosial, peradaban dan seterusnya. Ya karena sayangnya kan kebanyakan orang pragmatis ya melihat kuliah jurusan apa, mau kerja jadi apa. Lebih jadi hanya memandang dari perspektif itu aja gitu. Betul. Sehingga ketika misalnya ada suara-suara soal kita khawatir kita krisis kenegarawan, kita krisis keteladanan negarawan, atau kita khawatir karena demokrasi kita semakin menurun atau mendangkal, itu dipandang sebagai nggak ngaruh tuh. Betul. Dan makanya yang makan siang gratis yang menang kan, karena yang dipikirkan adalah ya gimana caranya biar kita nggak lapar gitu. Betul. Dan akarnya boleh jadi salah satunya adalah karena masyarakat kita di dunia sekarang itu lebih cenderung melakukan sesuatu basisnya adalah aspek material. Jadi apa yang kita lakukan itu ada aspek-aspek material drive-nya. Karena definisi kita suksesnya gitu ya. Betul. Kepemilikan terhadap sesuatu yang materi, entah itu katakan uang, materi, properti dan seterusnya. Kesuksesan itu adalah ketika punya tabungan sekian misalnya. Itu cenderung lebih bisa diukur dan lebih banyak diminati dibanding kita bicara nilai. Betul. Demokrasi itu adalah salah satu nilai. Dan memang perjuangan bagi kita sekarang, karena ini kan ngalir kan konteksnya juga kampus ya. Iya, betul. Itu bagaimana kampus itu tidak lelah mendidik dan menanamkan nilai bagi mahasiswanya apapun jurusannya. Iya. Ini nilai bukan nilai yang IPK ya. Oh, tapi value norms, gitu. values. Norma, value gitu. Ini udah gak kerasa sudah hampir 30 menit kita ngobrol Pak Hangga. Udah jalan-jalan tadi ngobrolin demokrasi di Indonesia, sempat mampir ke Amerika Serikat, mampir ke Australia juga. Dan sampailah kita kepada rumah kita yaitu kampus. Oh oke. Jadi mungkin pesan terakhir untuk menutup kita sebagai akademisi dan juga Sobat Ngalir di rumah yang nonton video ini. Apa sih yang harus kita lakukan dalam menyikapi pendangkalan demokrasi ini? Satu hal yang perlu kita
pahami bahwa masa depan anak cucu kita itu akan sangat bergantung dengan bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki saat ini. Dan pengelolaan sumber daya yang kita miliki saat ini akan bergantung dari bagaimana pola relasi kuasa yang ada dalam konteks kita sebagai berbangsa dan bernegara. Dan demokrasi kita pahami bukan menjadi instrumen paling baik yang atau sempurna yang bisa kita pilih, tetapi saat ini terbaik dari yang paling ada, dari yang tersedia gitu. Dengan semua keterbatasannya, pendangkalan demokrasi ini tidak mungkin kita pasrahkan untuk dilawan oleh sekelompok orang tertentu, tapi justru harus muncul dari diri kita. Sebagai pendidik, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat sipil, pemikiran kritis terhadap pentingnya kita berdemokrasi yang sehat itu harus selalu ada. Karena itu dampaknya tidak jangka pendek, tapi jangka menengah dan jangka panjang. Dan tidak bisa kita melawan ini dengan distrust, tapi kita harus membangun trust kepada generasi sekarang. Kalau boleh saya mengambil terminologi ya dari beberapa referensi yang saya dengar, kita jangan cerita atau jangan mendikte apa yang harus dilakukan generasi sekarang, tapi kita dengar juga mereka itu punya aspirasi apa dan kita arahkan bagaimana agar mereka juga memikirkan demokrasi ini bukan sesuatu yang sifatnya berdampak pada aspek politik saja, tapi bahkan tata kelola kehidupan sosial yang ada di negara. Kesejahteraan masing-masing. Itu tadi ini ya quote-nya dari Kevin Rudd ya, Pak Hangga ya? Iya. Idolanya Pak Hangga. Salah satu yang bukunya saya baca secara lengkap. Ya kalau saya boleh yang agak receh nih, minimal jangan jadi buzzer lah. Tergantung sih tapi karena terutama kadang-kadang kalau saya melihat mahasiswa kan harusnya they know better ya in a way dalam memutuskan mau bersikap seperti apa gitu. Jadi tidak bisa harus maksudnya jadi buzzer untuk kepentingan kelompok tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan segala cara loh ya. Bukan kalau buzzer yang lain beda cerita. Tapi yang saya lihat yang ingin saya pesankan adalah ya salah satu cara berdemokrasi yang sehat juga adalah bagaimana kita memanfaatkan akses yang kita miliki, salah satunya media sosial dengan cara yang sehat juga. Ya. Karena ya itu apalagi tadi ya generasi zaman sekarang sangat bijak ya. Ya, kita kan tadi pesannya kita generasi kita yang agak lebih senior ini tidak hanya ngasih tahu generasi yang lebih muda itu harus ngapain, tapi juga kita harus dengarkan gitu. Ya. Maka salah satunya mendengarkan lewat media sosial dan juga menggunakan media sosial sebagai sarana yang harus membantu bagaimana proses dan praktik demokrasi itu dilaksanakan dengan sehat. Ya. Jadi muter-muter gak apa-apa deh. Pak Hangga terima kasih. Terima kasih Bu Karin, luar biasa. Saya dapat banyak ilmu hari ini. Saya juga. Bu Karin soal Amerika Serikat. Ya sama-sama ya, saya juga mendapatkan banyak ilmu tentang Indonesia dan Australia terutama. Terima kasih juga Sobat Ngalir yang sudah mendengarkan di rumah. Jangan lupa subscribe media sosialnya Program Studi Pembangunan Internasional, subscribe di YouTube dan media sosial lainnya. Podcast ini juga bisa didengarkan di Spotify. Jadi jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menyimak. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngalir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.